Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali teman-teman di channel kita ya, Mas Tio KDR. Oke teman-teman, kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi kembali ya, masih di seputar tenaga honorer atau tenaga non ASN. Nah, yang mana teman-teman di dalam kesempatan kali ini kita akan berbagi informasi ini mengenai tenaga honorer yang dapat notif atau info ya seperti ini di laman SSCASN PKN. Tentunya jangan lupa untuk melakukan hal-hal seperti nanti yang akan kita jelaskan di dalam video. Dan tentunya teman-teman nanti silakan bersiap-siap ya mulai di tanggal 2 November 2024. Nanti ada info apa sih di tanggal 2 November 2024? Nah, mungkin teman-teman sedikit kita kasih info dulu ya. Jadi kalau teman-teman kemarin yang sudah mengikuti di seleksi ASN 2024 tentunya sudah melakukan resume atau sudah melakukan submit, terakhir sudah mengakhiri proses pendaftaran ya, tentunya teman-teman sudah mendapatkan bukti sebagai pendaftaran ya, sebagai peserta dalam seleksi ASN di tahun 2024. Nah, dalam kesempatan kali nanti teman-teman kemarin yang di tanggal 30 teman-teman ya, mungkin di pengumuman hasil seleksi administrasi di tanggal 30 Oktober atau sampai dengan 1 November 2024. Tentunya nanti laman SSCN bagi teman-teman yang mendapatkan notifikasi ya seperti yang akan kita jelaskan nanti. Nah, mungkin teman-teman nanti ada baiknya untuk melakukan cross check data dan apabila nanti memungkinkan teman-teman nanti bersiap-siap di tanggal 2 November 2024 nanti ada kesempatan ya bagi tenaga honorer yang mendapatkan informasi pesan atau notif seperti ini. Nanti kita akan bahas teman-teman ada informasi apa. Untuk itu teman-teman silahkan simak video ini sampai dengan selesai. Baik rekan-rekan semua, kita ingatkan kembali ya bagi kalian yang baru pertama kali ya bergabung di channel ini atau mungkin baru melihat channel ini, jangan lupa ya klik tombol like ya, silahkan klik tombol subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya biar Anda selalu mendapatkan informasi pertama kali dari kami. Bagi kalian yang suka baca berita, silahkan kunjungi saja di laman resmi kita mastiukdr.com. Di sini kita akan berbagi informasi ya, khususnya di seputar dunia pendidikan. Selamat menikmati informasi dari kami dan semoga informasi ini bermanfaat ya untuk kita semua. Oke, langsung saja teman-teman kita bahas untuk tenaga honorer yang mendapatkan info atau notif seperti ini ya. Semoga beruntung nanti teman-teman bisa menyiapkan berkas atau melakukan cross check berkas dan teman-teman bisa bersiap di tanggal 2 November 2024. Nah, seperti yang sudah kita jelaskan tadi ya, tentunya ini digunakan ya atau berlaku untuk teman-teman yang kemarin sudah mengikuti pendaftaran ya di SSCASN dan posisinya sudah submit ya, jadi sudah resume atau sudah submit, yang mana teman-teman nanti dibuktikan dengan kartu pendaftaran ya untuk ASN di tahun 2024 ini. Nah, di dalam jadwalnya teman-teman kemarin sudah ada pengumuman ya. Jadi kemarin sudah di poin 4 ini sudah ada pengumuman hasil seleksi administrasi ya. Kemarin kalau kita lihat misalkan di beberapa daerah ya. Nah, mungkin teman-teman juga sudah paham ya, mungkin teman-teman mungkin bisa cek ya di mastiukdr.com ya, misalkan di mastiukdr.com ya. Itu kemarin kita sudah menyampaikan di beberapa informasi ya, pengumuman ya, misalkan di sini ada di Kabupaten Kediri, di Kabupaten Kudus, di Provinsi Jawa Timur dan lain sebagainya, yang mana teman-teman kemarin tentunya sudah mendapatkan notifikasi dalam informasi ini ya. Tentunya akan ada dua notifikasi. Yang satu itu adalah memenuhi syarat dan yang satu adalah tentunya tidak memenuhi syarat. Kalau teman-teman cek di laman SSCASN ya, di SSCASN PKN, di sini nanti teman-teman kalau misalkan yang dapat seperti ini ya, nah ini jadi ketika di tanggal 30 kemarin, 30 sampai dengan 1 November 2024 ya, jadi yang dapat informasi seperti ini, selamat Anda lolos di administrasi berkas. Ini ternyata teman-teman sudah plong ya. Jadi tentunya tinggal menunggu mengikuti tes. Jadi bagi teman-teman ini yang seperti ini ya, ini artinya kan MS ya. MS itu kan memenuhi syarat. Jadi teman-teman yang kemarin di tanggal 30 sampai dengan 1 November 2024 ini mendapatkan notifikasi seperti ini ya. Kita ucapkan selamat ya. Nanti teman-teman tinggal mengikuti kegiatan berikutnya. Kegiatan berikutnya apa? Di sini ya di poin 4 ini adalah pengumuman hasil seleksi administrasi. Ini kalau teman-teman dinyatakan MS atau memenuhi syarat, nanti teman-teman tinggal memantau ya. Banyak-banyak berdoa di nomor 7 ya, jadi di pengumuman pasca sanggah ya, semoga tidak ada perubahan yang dari MS menjadi TMS gitu ya.
Terus nanti berikutnya yang memenuhi syarat ya tinggal melihat aja di sini ya di penjadwalan seleksi kompetensi nanti di poin 10 pengumuman daftar peserta waktu dan tempat seleksi kompetensi dan nanti finalnya itu adalah di poin 11 teman-teman ya yaitu adalah pelaksanaan seleksi kompetensinya. Ya, jadi bagi rekan-rekan yang sudah dinyatakan MS atau memenuhi syarat nanti tentunya tinggal banyak berdoa dan memantau jadwal di pelaksanaan seleksi kompetensi gitu ya. Nah, terus bagaimana Pak? Bagaimana kalau yang TMS? Ya, jadi yang TMS atau gagal dalam seleksi administrasi ya, misalkan seperti ini, mohon maaf Anda tidak lolos tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Nah, di sini teman-teman kalau kita lihat ada alasan TMS-nya itu adalah surat pernyataan tidak terlampir ya. Jadi alasannya adalah surat pernyataan tidak terlampir atau tidak terunggah. Atau mungkin adalah alasan lain mungkin ya peserta melamar pada formasi kualifikasi pendidikan SD atau sederajat namun ijazah yang dilampirkan adalah ijazah SMP sehingga tidak memenuhi persyaratan. Ini sebenarnya sudah kita jelaskan kemarin saat bagaimana sih cara memilih formasi yang sesuai ya antara formasi yang dibuka dengan jenjang pendidikannya. Mungkin teman-teman bisa cek di video kita sebelumnya. Terus mungkin ada lagi yang seperti ini ya, misalkan mohon maaf ya ini alasannya adalah swafoto ini pelamar tidak terlihat, jadi swafoto pun juga menjadi masalah teman-teman ya. Atau di sini ada informasi juga pas foto tidak terlampir atau tidak terunggah. Nah, bagi rekan-rekan yang masih TMS seperti ini, jadi artinya yang TMS ya, jadi yang tidak memenuhi syarat, ini sebenarnya masih ada satu kesempatan, tetapi tentunya dalam melakukan sanggah, yaitu tentunya ada kriterianya atau ada ketentuannya. Nah, sini teman-teman untuk bagi rekan-rekan ya yang dinyatakan TMS ini masih ada satu kesempatan yang mana jika tidak memenuhi syaratnya itu karena dikarenakan admin verifikatornya ya. Jadi bukan karena kesalahan dari pelamarnya. Ya, jadi karena murni mungkin ada kesalahan dari tim verifikatornya. Ya, nanti bisa dilakukan sanggah, tapi kalau memang murni itu adalah kesalahan dari pelamar ya tentunya tidak bisa dilakukan sanggah. Nah, jadi di poin 4 ini pengumuman hasil seleksi administrasi ya berikutnya jika dinyatakan tidak memenuhi syarat tentunya teman-teman harus melakukan cross check datanya. Nanti kalau misalkan ada kesalahan itu di tim verifikasi berkas ya, jadi bukan di kesalahan pelamar, maka teman-teman bisa melakukan masa sanggah. Di sini nanti ya dimulai tanggal 2 sampai dengan 4 November 2024. Jadi ada 3 hari ya, tanggal 2, 3 dan tanggal 4 ini teman-teman bisa melakukan sanggah. Paham ya? Nanti sanggah itu adalah apakah nanti merubah status apa tidak ya tentunya tergantung dari jenis kesalahannya. Kesalahan itu yang membuat adalah tim verifikator berkas atau memang kesalahan Anda sendiri. Kalau memang kesalahan Anda sendiri ya tentunya ya hasilnya tidak akan berubah. Itu ya nanti teman-teman bagi yang melakukan sanggah ya nanti bisa dilihat hasilnya di pengumuman pasca sanggah. Nanti di pengumuman finalnya di tanggal 5 sampai dengan 11 November 2024. Terus berikutnya teman-teman bagi teman-teman yang memang dinyatakan tidak memenuhi syarat atau tidak TMS itu tentunya teman-teman harus mengecek dulu ya. Jadi di sini ada persyaratan instansi ya, misalkan di sini ya misalkan pas fotonya tidak terunggah ya ataupun mungkin dikarenakan surat nyatanya tidak terlampir. Ini teman-teman bisa cross check dulu di berkas-berkasnya ini ya. Jadi teman-teman cek ya apakah berkas-berkas yang kalian lampirkan itu apakah benar ya sesuai dengan alasan TMS-nya apa tidak. Di sini kan ada ya, misalkan ada pas foto, ini apakah terlihat apa enggak ya. Di sini misalkan ya, di sini adalah pas foto tidak terlampir atau tidak terunggah. Teman-teman bisa cek dulu ya dokumennya di sini. Nah, di sini dilihat apakah ada pas fotonya apa tidak. Kalau misalkan di sini ada, tetapi teman-teman dinyatakan TMS ya atau tidak terunggah, ini teman-teman bisa melakukan sanggah. Ya karena berarti kan ada kesalahan dari tim verifikatornya. Atau mungkin yang kedua surat pernyataan tidak terlampir ya. Surat pernyataan tidak terlampir kan berarti di poin 1 ini ya. Nah, surat pernyataan tidak terlampir itu ada di poin 1 ya. Tentunya teman-teman bisa melakukan cross check. Ya, teman-teman bisa melakukan cross check di bagian ini. Nah, ini kan ada lihat ya teman-teman, lihat ya apakah benar. Nah, di sini ya. Nah, di sini apakah benar? Jadi di sini di poin 1 pernyataan ini sudah betul atau belum? Yang diunggah itu adalah surat pernyataan atau bukan. Kalau misalkan yang di-upload adalah sudah betul surat pernyataan tetapi masuk TMS ya teman-teman bisa melakukan sanggah. Tetapi jika surat pernyataan misalkan ini ya, ini yang diminta adalah surat pernyataan tetapi yang diunggah adalah surat keterangan aktif bekerja seperti ini, ya tentunya ini tidak bisa dilakukan sanggah. Ya. Nah, dikarenakan apa Pak? Dikarenakan memang kesalahan dari pelamar.
bukan kesalahan dari verifikator. Nah, di sini teman-teman ya, nanti teman-teman di tanggal 2 ya sampai dengan tanggal 4 ya, tanggal 2 sampai dengan 4 November nanti akan muncul ajukan sanggah. Tentunya bagi teman-teman yang sudah dinyatakan TMS, tentunya yang memang kesalahan itu bukan dari pelamar, tentunya bisa mengajukan sanggah. Nah, di sini teman-teman ada beberapa ketentuan ya dalam mengajukan sanggah, ini baik di CPNS maupun di P3K. Yang pertama, pengajuan sanggah ini hanya berlaku untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah. Ya, jadi verifikasi instansi yang salah. Jadi yang salah itu tim verifikatornya. Mungkin ada kurang ketelitian ataupun yang lainnya. Nah, sanggahan dilakukan untuk menyanggah hasil verifikasi instansi yang salah, bukan karena kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Kalau tadi kita kasih contoh, misalkan soal pernyataannya ternyata mungkin ketukar atau mungkin memang tidak diupload, itu kan berarti kesalahan pelamar. Ini tidak bisa dilakukan sanggah. Yang kedua, pengajuan sanggah ini bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan oleh pelamar. Jadi tidak bisa melakukan perbaikan ya, mengupload berkas, mengedit berkas itu tidak bisa. Kalau memang kesalahannya di pelamar. Yang ketiga, jika pelamar sudah menyadari kesalahan, tidak disarankan untuk melakukan sanggah karena tidak akan merubah hasil ya, hasil dari verifikasi pasca sanggah. Di nomor 4, pelamar hanya bisa menyanggah sebanyak 1 kali. Jadi manfaatkan kesempatan ini ya, mungkin nanti teman-teman bisa cek di sini teman-teman. Mungkin ada bisa dipakai juga ya. Misalkan untuk contoh kalimat sanggah yang baik ya untuk melakukan sanggah. Terus yang berikutnya, pelamar wajib mengajukan sanggahan atas semua dokumen persyaratan yang tidak valid. Sebab apabila satu persyaratan saja tidak valid, maka pelamar tersebut akan tetap dinyatakan TMS. Ini jadi berkasnya kan banyak ya, misalkan ada yang 7, ada yang 6, itu harus semuanya valid ya. Misalkan salah satu tidak valid, maka dianggap TMS. Di nomor 6, alasan sanggah pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Di poin 7, apabila isi sanggahan yang dibuat pelamar tidak sesuai dengan dokumen, maka pelamar bersedia menanggung akibat hukuman yang ditimbulkan. Dan yang terakhir, jika pelamar tidak melakukan sanggahan selama 3 hari, ya, jadi tanggal 2 sampai dengan tanggal 4, dari tanggal pengumuman kelulusan, maka sanggah selain dari sistem ini maka tidak akan diterima. Jadi artinya kesempatan sanggah itu masih diberikan mulai tanggal 2 sampai dengan tanggal 4. Nah, ini misalkan di sini kita kasih contoh ya. Nah, informasi misalkan di Provinsi Jawa Timur misalkan ini hasil sementara dari kelulusan administrasi pasca sanggah, di sini sudah dijelaskan ya. Jadi di hasil sementara ini, nah di sini masa sanggah ya, masa sanggah itu dimulai tanggal 2 November ya sampai dengan 4 November 2024. Ya, jadi jadwal tersebut dapat berubah sewaktu-waktu sesuai dengan kebijakan mengikuti laman di aplikasi SSJSN. Nah, poin 2 ini jelas ya. Nah, perlu diketahui oleh pelamar, maka masa sanggah itu bukan tahapan untuk penambahan berkas oleh pelamar. Ketentuan berkas yang dianggap valid dan sah adalah berkas yang diunggah pada aplikasi SSJSN mulai tanggal 1 sampai dengan 29 Oktober 2024. Ini harusnya sampai 19 ya teman-teman ya. Karena untuk pendaftaran tahap 1 itu kan tanggal 1 sampai dengan tanggal 20 Oktober ya. Dalam hal pelamar memerlukan beberapa sanggah yang dirasa tidak cukup dengan penjelasan berupa kalimat, karena kan dibatasi ya jumlahnya, ini dapat disampaikan kepada panitia seleksi daerah melampirkan link Google Drive sebagai bukti pendukung melalui kolom sanggahan pada SSJSN di peserta masing-masing. Jadi kalau misalkan pewanjang sanggahannya atau mungkin ada bukti fisik yang perlu dilampirkan, teman-teman bisa melampirkan link Google Drive-nya. Ini khusus untuk Jatim ya. Panitia seleksi instansi dapat menerima dalam hal bukan berasal dari kesalahan pelamar ya, atau menolak alasan sanggah yang diajukan oleh pelamar. Selanjutnya, apabila sanggahan pelamar diterima, maka akan diumumkan ulang hasil di seleksi administrasinya. Ini pelamar yang berhak mengajukan sanggah adalah pelamar yang tidak memenuhi persyaratan dan telah mengunggah dokumen dengan benar dan lengkap sebagaimana diatur dalam pengumuman, namun dinyatakan TMS atau tidak memenuhi syarat. Nah, kesalahan verifikasi dilakukan oleh panitia seleksi daerah. Itu ya, jadi beberapa alasan atau beberapa ketentuan dalam pengajuan sanggah. Jadi bagi rekan-rekan, kalau memang dinyatakan TMS ya, padahal itu sudah betul, semua data sudah benar, artinya ada kesalahan dari tim verifikator instansi, maka teman-teman bisa melakukan sanggah ya, mulai tanggal 2 sampai dengan 4 November 2024. Itu teman-teman informasi yang dapat saya sampaikan ya. Semoga informasi ini bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah kata dalam memberikan informasi dan penjelasan. Kita berjumpa kembali di video-video berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.